laporan tahun ini dibagi menjadi 5 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebagai representasi akhir dari pelaksanaan peraturan desa Gunjan Asri nomor 8 tahun 2021 tentang pendapatan dan belanja desa tahun 2020. Yang terhormat semua unsur perangkat desa, unsur kewilayahan sedesa Gunjan Asri. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji, syukur kita hadirkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku pengemban amanat masyarakat, sekaligus khalifah di muka bumi ini. Selawat serta salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan kepada pembawa pelita Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan contoh solidaritas, toleransi yang tinggi kepada sesama. Waktu merangkak dan berputar, seiring dengan perputaran dan gerak langkah kodrat iradat ilahi, tak terasa ternyata sudah 12 bulan saya pribadi menjabat sebagai kepala desa Gunjan Asri, dan pada kesempatan ini menyampaikan laporan tahunan sebagai bahan evaluasi dan dasar berpijak untuk melangkah pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai catatan kita, Desa Gunjan Asri yang semula hanya berstatus desa persiapan sesuai dengan peraturan Bupati Lombok Utara nomor 14 tahun 2015 telah berubah menjadi desa definitif berdasarkan peraturan daerah Lombok Utara nomor 16 tahun 2020 tentang pembentukan desa Gunjan Asri Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan peningkatan status desa persiapan Gunjan Asri menjadi desa definitif. Ini semua berkat kerjasama dan kekompakan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa Gunjan Asri. Ada baiknya saya mengajak kita semua untuk napak tilas perjalanan roda pemerintahan desa Gunjan Asri yang selama beberapa tahun yang sangat melelahkan bagi kami semua. Ada beberapa agenda besar yang harus dituntaskan pada tahun itu juga, dimulai dengan kecemasan berhasil dan tidaknya desa ini menjadi desa yang definitif, tapi semua itu sudah terjawab. Hal ini perlu saya sampaikan karena semua itu akan berdampak pula pada mekanisme, sistematika, dan isi laporan pertanggungjawaban yang saya sampaikan pada hari ini. Secara garis besar, laporan ini dibagi menjadi 5 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan. Hal ini perlu saya sampaikan karena semua itu berdampak pula pada mekanisme, sistematika, dan isi laporan pertanggungjawaban yang saya sampaikan pada hari ini. Secara garis besarnya, laporan tahun ini dibagi menjadi 5 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebagai representasi akhir dari pelaksanaan peraturan desa Gunjan Asri nomor 8 tahun 2021 tentang pendapatan dan belanja desa tahun 2022. Untuk 5 bidang akan saya sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, keberhasilan, dan hambatan-hambatan yang kami hadapi sejak kami dilantik pada 17 Januari 2021 sampai akhir tahun anggaran 2022. Bapak Ibu anggota BPD beserta hadirin yang saya hormati, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, laporan ini akan saya awali dengan yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa yang baru yang dilantik pada tanggal 14 Januari 2020 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyambut pembuatan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389. Desa Gunyan Asri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2020 Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 92. Peraturan Desa Gunyan Asri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022. Peraturan Desa Gunyan Asri Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa Gunyan Asri tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar 999.295.174 rupiah. Selanjutnya, rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa adalah sebagai berikut. Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut. Yang ke-1, penyelenggaraan belanja serta tunjangan dan operasional pemerintah desa. Yang kedua, penyediaan tunjangan BPD dan operasional. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa. Yang keempat, penyediaan insentif masyarakat. Yang kelima, pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, penyusunan, pendataan, serta pemutahiran desa. Yang keenam, penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Yang ketujuh, penyusunan dokumen keuangan desa. Yang kedelapan, penyusunan kebijakan desa, perdes atau perkades. Yang kesembilan, penyusunan laporan kepala desa. Yang ke-10, pengembangan sistem informasi desa. Yang kedua, program kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi pemerintah desa Gunyan Asri. Maka tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar 999.295.174 rupiah. Dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar 924.024.000 rupiah atau mencapai 96,4%. Selanjutnya, rincian atau uraian dari pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebagai berikut. Pilih namai seperti ini. Kepala desa, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 50.500.000 rupiah yang bersumber dari alokasi dana desa dan terrealisasi Rp 50.500.000 rupiah atau mencapai 100%. Penyelenggaraan belanja sultab dan tunjangan perangkat desa dialokasikan anggaran sejumlah Rp 433.800.000 rupiah yang bersumber dari alokasi dana desa dan terrealisasi sejumlah Rp433.800.000 rupiah atau mencapai 100%. Izin penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa. Program ini dengan alokasi anggaran sejumlah Rp99.505.174
rupiah yang bersumber dari dana desa dan realisasi sejumlah 96.034.000 rupiah atau tercapai 98,7%. Penyediaan tunjangan BPD dialokasikan anggaran sejumlah 55.200.000 rupiah yang bersumber dari alokasi dana desa dan terrealisasi sejumlah 52.800.000 rupiah atau mencapai 98%. Penyediaan operasional BPD dialokasikan anggaran sejumlah 13.900.000 yang bersumber dari alokasi dana desa dan realisasi sejumlah 13.900.000 atau mencapai 100%. Penyediaan insentif operasional RT atau RW dialokasikan anggaran sejumlah Rp 167.300.000 rupiah yang bersumber dari alokasi dana desa dan bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dengan rincian sebagai berikut. Penyediaan insentif pelayanan masyarakat dialokasikan anggaran sejumlah Rp 66 juta yang bersumber dari alokasi dana desa dan terrealisasi sejumlah 65.500.000 atau mencapai 99,5%. Yang kedua, penyediaan honorium unsur staf perangkat desa dialokasikan anggaran sejumlah 86.900.000 rupiah yang bersumber dari alokasi dana desa dan bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dan terrealisasi sejumlah 86.900.000 rupiah atau mencapai 100%. Yang ketiga, insentif pelayanan desa dialokasikan anggaran sejumlah 14.400.000 dan realisasi sejumlah 14.400.000 rupiah atau mencapai 100%. Yang ketujuh, penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa dialokasikan anggaran sejumlah 45.260.526 rupiah yang bersumber dari ADD dan realisasi sejumlah 21.200.000 rupiah atau mencapai 50%. Yang keempat, pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan dengan anggaran sebesar 40 juta dan terrealisasi sebesar 40 juta atau mencapai 100%. Yang kesembilan, penyelenggaraan tata pelajar pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar 93.829.520 rupiah yang bersumber dari alokasi dana desa dan terrealisasi sebesar 68.990.000 rupiah atau mencapai 70%. Atau mencapai 70% dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan musyawarah perencanaan sebesar 6 juta dan terrealisasi 6 juta atau mencapai 100%. Penyusunan dokumen perencanaan desa sebesar 27.920.000 dan realisasi sebesar 27.920.000 atau mencapai 100%. Yang ketiga, penyusunan dokumen keuangan desa 18.500.000 dan terrealisasi 8.500.000 atau mencapai 40%. Yang keempat, penyusunan kebijakan desa, Perdes maupun Perkades Rp 10 juta dan terrealisasi sebesar 0 atau 0%. Penyusunan laporan kepala desa sebesar 5 juta dan realisasi sebesar 5 juta atau mencapai 100%. Pengembangan sistem informasi desa 27.039.520 dan realisasi sebesar 22.200.000 rupiah atau mencapai 97%. Selanjutnya, program kerja pelaksanaan pembangunan
dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah Desa Gunyan Asri tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp450.200.000. Selanjutnya, rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan bidang pembangunan desa adalah sebagai berikut. Pengadaan sarana air bersih bagian atas untuk mengatasi krisis air bersih dalam bentuk pengadaan perpipaan dialokasikan sebesar 280 juta yang bersumber dari anggaran dana desa dan terrealisasi sebesar 280 juta atau tercapai 100%. Yang selanjutnya, program kerja pembinaan kemasyarakatan. Yang pertama, program kerja di subbidang ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, subbidang kebudayaan dan keagamaan. Yang ketiga, subbidang kepemudaan dan olahraga. Yang keempat, subbidang kelembagaan adat. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp142.270.600. Selanjutnya rincian yang bertotal sejumlah Rp2.919.521.600. Belanja desa. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp986.606.000 ke Rp606.174. Yang kedua, bidang pembangunan sebesar Rp452.200.000. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp81.239.600. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp128.524.360. Bidang penanggulangan bencana darurat mendesak desa sebesar Rp1.307.626.480. Jumlah biaya sebesar Rp2.996.196.164. Surplus defisit sebesar Rp36.675.014. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Desa Gunyan Asri Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 13 Januari 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Gunyan Asri Tahun 2022 Nomor 1 pada 13 Maret 2023. 2023 Kepala Desa Gunyan Asri sudah ditandatangani. Demikian penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selama setahun ke belakang, dan harapan kami semoga dari para audien untuk kedepannya untuk mewujudkan desa kita lebih baik. Mohon kiranya kami diberikan saran, masukan demi kemajuan desa kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.